Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan video tentang kisi-kisi dan bentuk soal penilaian kesesuaian yang nantinya akan diujikan pada pelamar prioritas 2 dan 3, khususnya untuk seleksi P3K tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi jika nantinya ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerimaan atau seleksi P3K tahun 2022 berdasarkan dengan peturan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 yang keluar pada Oktober 2022 yang lalu, di mana terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, dan saya khususkan untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi yang ditujukan untuk pelamar P2 dan P3, yakni penagar tenaga honorer kelas kategori 2 dan juga tenaga guru honorer negeri yang terdaftar di data di aplikasi Dapodik setidaknya 3 tahun. Dan untuk alur pendaftarannya, di mana Bapak dan Ibu sekalian sebagai pelamar nantinya akan login setelah mendaftar di website SSCASN BKN, kemudian melakukan sinkronisasi NIK, dan kemudian nantinya akan tercipta kategori pelamar P1, P2, P3, dan juga pelamar umum. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu sekalian termasuk ke dalam kategori pelamar P3K yang termasuk dalam prioritas 3, Bapak dan Ibu sekalian akan melalui beberapa mekanisme penilaian. Yang pertama, yakni seleksi kesesuaian verifikasi akan dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Kemudian yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan wilayah kesesuaian 4 dimensi, yakni kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang. Dan terakhir dilaksanakan seleksi wawancara untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya hal ini pastinya akan berlaku jika masih tersedia formasi untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Adapun mekanisme yang dilakukan untuk penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, di sini saat ini setidaknya 589.784 guru honorer negeri belum dinyatakan lulus dalam passing grade, di mana 368.830 sudah memenuhi beban kerja sesuai regulasi dan 220.954 perlu diredistribusi. 1. Perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.000 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Kemudian, jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Apabila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Kemudian, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. 4. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapatkan formasi dikarenakan 1. Tidak memenuhi syarat, 2. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan 3. Oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Ya, berarti tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini memang tidak disebutkan secara detail seperti apa, tetapi saya berasumsi bahwa syarat yang dilakukan atau
tempatkan di sini adalah terkait dengan jam mengajar di sekolah induk guru honorer tersebut, di mana apabila mereka adalah lulusan bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggrisnya itu harus lebih banyak mengajarnya dibandingkan mata pelajaran lain, karena fakta di lapangan banyak guru honorer tersebut tidak mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diampu atau dimilikinya, dan itu bisa jadi merupakan syarat yang tidak disebutkan sama sekali dalam uh, dalam tampilan ini. Kemudian alur seleksi, di mana ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nantinya Bapak dan Ibu sekalian yang termasuk dalam golongan pelamar P2 dan P3 akan melakukan pemilihan formasi jika memang formasinya masih tersedia. Kemudian akan diadakan seleksi administrasi oleh Pemda dan masa sanggah administrasi, dan selanjutnya akan melaksanakan seleksi kompetensi dan pengumuman kompetensi, dan guru dengan nilai tertinggi nantinya akan lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Oke. Akun penilaian dibentuk secara berjenjang, di mana Dinas Pendidikan nantinya akan membentuk beberapa orang, di mana tim penilainya tersebut akan berasal dari pengawas sekolah sebagai tingkat yang tertinggi, kemudian dilakukan juga oleh kepala sekolah, dan terakhir adalah guru senior, di mana nantinya ketiganya ini akan bertugas untuk menilai untuk penilaian kesesuaian dan verifikasi para pelamar P2 dan juga P3. Kemudian seleksi penilaian kesesuaian. Setiap pelamar memiliki akun SSCSN. Kemudian setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar masing-masing sekolah induk. Dan akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan nilai. Adapun penilaian yang dimaksudkan tersebut nantinya akan dilakukan beberapa penilaian, dan bobotnya itu terdiri antara lain untuk kepala sekolah nantinya akan bobot penilaiannya itu adalah 50%, disambung dengan guru senior yang akan memiliki bobot 30% penilaiannya, sementara pengawas hanya 20%. Dan untuk tiga hal yang dinilai antara lain latar belakang, yang dimana latar belakang ini sendiri berasal dari pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan guru honorer tersebut dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi pelamar dan penilaian latar belakang ini nantinya akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM setempat. Kemudian untuk kompetensi, di mana 40% bobot nilainya, di mana penilaian tersebut akan dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Selanjutnya penilaian kinerja yang memiliki bobot nilai 60% akan dinilai kinerjanya di sekolah induk oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan, di mana apabila Bapak dan Ibu sekalian melamar di sekolah non-induk atau memiliki formasi atau bisa melamar dengan formasi di sekolah non-induk, maka penilaian tetap akan dilakukan di sekolah induk atau di sekolah di mana Bapak dan Ibu sekalian bertugas sebagai guru honorer, di mana hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Demikian untuk penilaian kinerja. Kemudian untuk teori indikator kompetensi, di mana di sini disebutkan beberapa atau kisi-kisi dari penilaian yang akan dilakukan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, nantinya akan dilakukan beberapa indikator berdasarkan kompetensi Undang-Undang Guru. Nantinya akan tersedia kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Sementara untuk kompetensi Undang-Undang ASN nantinya akan terdapat 3 kompetensi yang harus dimiliki, yakni teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dan indikator sebagai kisi-kisi penilaian nantinya akan dibagi dalam beberapa soal, di mana jumlah soalnya nanti hanya ada 27 soal.
yakni untuk kebiasaan atau kebiasaan refleksi itu nantinya butir soalnya ada 3, pembelajaran ada 3 butir, kenyamanan dan keamanan belajar itu 3 butir, dan efektivitas pembelajaran dan asesmen nantinya akan dinilai dalam 3 butir soal. Selanjutnya struktur pengetahuan ada 3 soal, pengembangan diri 3 soal, aktif berkomunikasi 3 soal, bekerja sama 3 soal, dan perekat kebangsaan 3 soal. Jadi total soal yang akan diujikan pada penilaian kesesuaian dan juga verifikasi nantinya hanya ada 27 soal. Demikian. Kemudian untuk contoh instrumen seleksi kesesuaian antara lain, dalam melakukan pendekatan, calon atau Bapak dan Ibu sekalian melakukan 1. Mencatat kekurangan, 2. Meminta masukan untuk perbaikannya secara berkesinambungan, 3. Pembahasan evaluasi bersama serta meminta masukan, dan terakhir selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Nah, ini adalah contoh soal untuk seleksi kesesuaian, di mana bobot nilainya akan seperti ini. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang memilih pembahasan evaluasi bersama nantinya mendapatkan bobot nilai yang paling tinggi yakni 4. Selanjutnya untuk selalu meminta pendapat tentang diri sendiri nantinya bobotnya cuma 3. Dan mencatat kekurangan sendiri itu terdapat 2 poin atau 2 nilainya. Dan terakhir meminta masukan untuk perbaikannya secara berkesinambungan hanya terdapat atau mendapat nilai 1. Demikian untuk contoh instrumen penilaian seleksi kesesuaian kompetensi. Adapun kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerjanya nantinya akan berlaku dalam beberapa atau 4 aspek perilaku, yakni orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan tim penilai nantinya akan bekerja selama 2 hari yang terdiri atas kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Adapun tim penilaian nantinya akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek yang telah saya sebutkan tadi, yakni orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya dilakukan penilaian dan hasil akhir penilaian tersebut dilakukan penilai X persentase persetujuan, di mana persentase persetujuan tersebut antara lain 1 untuk 60, 2 70%, 3 80%, 4 90%, dan 5 100%. Kemudian portofolio guru akan diverifikasi selama 5 hari oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Dan demikianlah kisi-kisi dan juga contoh soal serta bentuk soal dalam instrumen penilaian kesesuaian kinerja atau verifikasi yang dikhususkan untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.